Selamat malam teman-teman. Senang banget kita bisa kembali bersama dalam sesi live session hari ini. Dan kami itu memiliki tamu yang istimewa hari ini, yaitu Dani Rahmat, Investment and Partnership Specialist dari Investi. Dia memiliki sertifikasi CSA, CFP, dan QWP. Kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan bagi pekerja yang merantau. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai karir atau sedang merantau, percakapan hari ini akan sangat membantu ya. Jadi yuk kita undang dulu guys, jadi kita bisa mulai sesi kita. Bentar ya. Gimana guys, minggu ini saling kita menunggu si Dani Rahmat. Gimana guys? Ini masih nunggu Pak Dani. Ya, malam semua, gimana malam ini? Ini kayaknya Pak Dani Rahmat lagi telat ya guys. Oh ini dia. Halo.
Halo, Malam. halo. Hey Selamat bro, malam. Ini gimana? mohon maaf saya lagi di jalan ya. Jadi Oh, saya harus lagi di melipir jalan. dulu. Iya. Oh ya, makanya. Gak apa-apa, makan. Salam kenal. Ini It's pertama okay, kali santai-santai. kita ketemu ya. Yes, yes, yes. Salam kenal. Salam Jadi how are you? kenal, salam Gimana kenal. minggu ini? Great, great, great. Ya biasa lah ya sibuknya. Ini berisik nggak ya background suaranya ya? Saya mohon Nggak maaf gitu kedengeran lagi. kok. Kayaknya Oh, aman oke. kok. Suara Mm-mm. jelas ya? Ya, Siap, gak apa-apa, siap. Oke. jelas. Kalau gitu. Hati-hati di jalan ya, ini Siap. nggak nyetir kan? Nggak. Jadi melipir sebentar terus ya cari Oh, I tempat. see. Oke, sip. Kalau gitu, maybe we can get started ya, Yes, bro. yes, yes. Jadi untuk pertanyaan pertama, mungkin Bro Dani bisa menjelaskan apa pentingnya itu pengelolaan keuangan yang baik bagi pekerja yang merantau. Ya, terutama pekerja yang merantau ya, ini Mm-mm. khusus topiknya malam ini ya kita ya. Kebetulan Iya. saya sendiri juga apa namanya perantau asli dari Jawa Timur, terus sudah sempat di luar pulau, sempat di sekarang udah balik ke Hmm. Pulau Jawa lagi gitu kan ya. Ya. Jadi kebayang banget sih gimana untuk apa pekerja rantau itu ngatur duit itu penting banget. Jadi apa namanya, terutama sih ya budgetnya itu kudu dipikirin Mhm. gimana caranya dari gaji yang ada itu bisa cukup dipakai buat biaya hidup di tempat kita merantau, sama dibajetin buat nanti biaya pulang Hmm. atau kos buat komunikasi. Sorry, tadi saya sebutnya saya manggilnya siapa kok? Panggil aja Dom aja, nggak apa-apa. Oh Mas. Mas Dom aja nggak apa-apa. Atau Oke, Bro nggak apa-apa. siap, Yang siap, aman siap, aja sih. siap. Gitu. Jadi Oh, lebih I ke see. budget komunikasi Hmm. sama budget buat nanti pulang. Terutama itu. Tapi kalau budget yang lain-lain sih ya kurang lebih sama lah ya. Hmm. Paham-paham. Gitu. Ini sangat-sangat setuju sih. Dan juga mungkin bisa jelaskan untuk teman-teman kita di sini, bagaimana cara mengatur anggaran keuangan agar tetap stabil, meskipun mungkin kependapatan fluktuasi bagi pekerja rantau. Gini, kalau misalkan mau tetap stabil, gimana biar tetap stabil itu tetap sih kalau saya itu tetap Hmm. dibudgetinnya itu ya. Oke. Jadi harus disesuaikan juga sama ini lokasi. Mas Tom, biasanya kan lokasi orang merantau itu suka beda banget sama lokasi tempat kita berasal tuh. Dan terutama Hmm. ini penyesuaian yang paling penting itu penyesuaian di lidah. Jadi konsumsi kita. Paling susah itu soalnya nyari apa namanya makanan yang sesuai sama selera asal gitu kan, selera tempat kita dibesarkan gitu. Nah kadang-kadang banyak yang akhirnya kejebak pengen bisa apa namanya spending, pengen bisa merasakan kangen rumah segala macem, terus habis itu pengen bisa punya mengkonsumsi makanan yang biasa dimakan sehari-hari, terus kemudian jadi spending banyak di makanan Mhm. gitu. Nah, Hmm. terus kemudian cari-cari kulineran segala macam karena Yap. kangen sama daerah asal gitu kan. Mhm. Sama ini, biasanya di tempat rantau itu ada juga tempat-tempat yang biaya hidupnya itu ternyata jauh lebih tinggi dari tempat kita berasal. Nah, itu tuh harus disesuaikan tuh. Terutama Hmm. kalau di kantornya nggak di tempat kerjanya, nggak dapat tunjangan kemahalan gitu Yap. misalkan. Karena Mhm. ada beberapa teman saya yang mereka ditempatkan di daerah lain, terus kemudian mereka itu dapat tunjangan kemahalan karena memang biaya hidup lebih mahal. Kalau kayak gitu kan lebih enak nyesuaiinnya gitu ya. Iya, betul. Ya, sangat Gitu sih. setuju sih. Dan juga mungkin bisa juga jelasin kenapa itu penting untuk memulai investasi bagi pekerja rantau dan apa saja jenis investasi yang sesuai untuk mereka. Nah, kalau mulai investasinya itu sebenarnya nggak cuma pekerja rantau kan ya, pekerja yang Mhm. di daerah asal pun itu juga harus mulai investasi sebenarnya. Setuju. Nah, Mhm. pekerja rantau ini lebih penting lagi buat bisa mulai investasi itu biar dana yang dimiliki, biar gaji yang dipunya, Ya. itu nanti itu cukup buat membiayai pengeluaran-pengeluaran lain yang sebenarnya lebih gede daripada kalau Hmm. misalkan kita kerja di daerah asal kita sendiri. Oke, mungkin misalkan kalau di apa biasanya kalau pekerja rantau itu mereka bisa milih tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerja gitu misalkan. Itu jadi biaya transportasinya lebih kecil, tapi kan tetap harus keluarkan biaya buat tempat tinggalnya gitu kan ya. Bahkan kayak misalkan yang asalnya dari Tangerang kerja di Jakarta pun mereka Mhm. rata-rata ada yang mereka milih untuk ngekos di Jakarta misalkan, jadi nggak ngekos di Iya. Tangerang, biar Mhm. mereka bisa apa namanya spending waktu yang less untuk commuting misalkan. Yes, Nah ini betul. juga Mhm. juga penting untuk bisa dipikirkan untuk dibudgetin dan terutama untuk investasi bagi si pekerja rantau ini. Investasinya itu
mereka juga bisa pilih nih untuk jangka pendek, menengah, panjang, terutama untuk budget-budget yang tadi saya bilang. Mau pulang ke daerah asal, beli tiket pesawat, beli tiket Mhm. kereta, segala macam. Kalau sudah dibajetin sejak awal, sudah dibajetin, disisihin lewat investasi dan investasi di instrumen yang pas, jadinya pas butuh beli itu jadi lebih apa namanya, jadi lebih butuh beli tiket gitu ya, jadi Mhm. lebih ringan gitu jadinya. Yes. Nyari kata-kata ringan kok susah tadi. Gitu gitu. Padahal kata dengan gue nggak berikan juga kan. Iya, jadi sebenarnya itu ya we just have to know expenses kita apa in the first in the starting untuk mungkin bisa dapat beli tiket yang lebih murah daripada kayak nanti ujung-ujung gitu kayak pas sudah mahal. Yes. Juga Yes. sangat setuju with what you said sih juga Bro Dani ke sebenarnya itu untuk budgeting juga only uang itu cuma expenses kita tapi time is also money ya kan. Jadi it's how we also Yes. spend our Yes. time. Jadi That's untuk true. yang seperti yang tadi yang commuting, kan mungkin mereka choose to stay yang di Jakarta daripada di Tangerang kan. Apalagi Hmm. kalau hari-hari macet itu pasti lama Nah, banget ya kalau itu pulang gitu. benar-benar. Daripada perjalanan 2 jam 3 jam dari Mm-mm. Jakarta ke Tangerang gitu kan, ya mending kos aja di sebelah kantor misalkan, Ya. tapi kan jadi tambahan biaya juga gitu jadinya ya. Mm-mm. Jadi ada like Gitu. the benefits and disadvantages lah gitu. Betul betul Jadi juga betul. mungkin Bro bisa menjelaskan juga bagaimana cara memilih instrumen investasi yang tepat bagi pekerja rantau dengan pendapatan yang tidak menentu. Hmm, kalau pendapatannya nggak menentu itu Mm-mm. lebih susah memang ya. Apalagi udah pekerja rantau pendapatannya nggak tentu. Nah, yang harus dilakukan nih untuk pekerja rantau yang pendapatannya nggak tentu, harus tahu base expense-nya itu berapa. Mm. Pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan berapa. Pengeluaran minimum itu contohnya kayak apa? Tadi tempat tinggal sudah pasti harus tahu berapa yang Yep. pasti harus dikeluarkan setiap bulan. Sama konsumsi minimum yang memenuhi kebutuhan gizi gitu kan, yang memenuhi nutrisi sehari-hari gitu. Jangan yang let's say itu tadi nyari-nyari makanan yang sesuai sama selera daerah asal gitu. Jadi minimum expense-nya itu harus tahu. Nah, dari pengeluaran yang tidak menentu itu minimal bisa apa namanya sudah disisihkan. Misalkan penghasilan bulan ini lebih kecil gitu kan. Mm. Kalau penghasilan bulan ini lebih kecil, ya udah dari minimum expense-nya kalau sudah habis nggak apa-apa, tapi udah disisihkan dulu. Tapi bulan depan ketika penghasilan lebih besar Yep. misalkan, karena di daerah rantau, penghasilan tidak tentu, langsung diambil minimum penghasilannya, sisanya diinvestasikan kalau bisa. Kalau Mm. misalkan memang mau kasih self reward sedikit karena penghasilan lebih besar, nah itu diambil mungkin let's say beberapa porsi sekian persen, 10%, 20% Ya. untuk tambahan self reward di daerah itu misalkan kayak gitu. Jadi tetap kuncinya sih budgeting sih ya. Karena Mm. kalau nggak budgeting nggak akan bisa bertahan itu penghasilan berapapun nilainya. Sangat setuju. Dan ini juga mungkin bangun a good habit untuk mereka ya. Karena kalau biasanya itu dari mungkin pendapatan yang lebih kecil, terus pas nanti gede-gede lagi, itu pasti udah kebiasaan ya. Betul, Dari budgeting itu disisa betul. untuk Oh, expenses gitu. sama ada yang ketinggalan Hmm? tadi. Tadi kan nanya Hmm. instrumen apa yang butuh Yes. dibeli gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau instrumen apa yang butuh dibeli itu minimum dari penghasilannya berapapun nilai penghasilannya, mau kecil mau besar, disisihkan 10% aja minimum untuk beli aset-aset yang nilainya bisa berkembang. Minimum untuk beli tiket tadi kan beli tiket let's say 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan itu Ya. dibelikan instrumen yang lebih stabil nilainya. Jadi tidak fluktuatif. Contohnya kayak apa? Mm-mm. Reksadana pasar uang yang bisa dibeli di Saya Kaya gitu ya. Beli Yes. misalkan Rp10.000 gitu, bisa beli reksadana pasar uang. Benar sekali. So we can save up dengan selalu ngisiin 10% aja dari income, kita bisa membangun apa namanya cushion untuk kita kalau misalkan perlu expand sewaktu-waktu dan memang perlu untuk beli tiket segala macam itu tadi gitu. I Jangan sampai see. lupa kalau itu kelupaan nanti. Yes, benar teman-teman, jangan lupa investasi saya kayak juga ya. Nah juga tadi mengenai itu, kan tadi Bro Dani sudah mention kan, itu ada di reksadana pasar uang. Nah itu juga mungkin untuk kayak lebih jangka pendek kan. Mungkin kalau Betul, kayak jangka untuk pendek. jangka panjang, mungkin untuk pekerja rantau apa ya cocok investasi gitu untuk yang jangka pandang. Ya, kalau misalkan memang apa jangka pendek ini kan kita fokusnya ke nilai yang stable gitu kan, nilai yang Yes. nggak berkurang gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. misalkan jangka panjang untuk ya karena merantaunya masih lama, terus kemudian ada expenses mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bisa untuk jangka menengah ini
beli yang mungkin tingkat resikonya sedikit lebih tinggi seperti di reksadana pendapatan tetap yang Hmm. basisnya obligasi-obligasi baik itu pemerintah maupun obligasi swasta gitu kan. Nah, kalau untuk yang lebih panjang lagi untuk membangun aset yang bisa lebih agresif biar perkembangannya lebih kencang dan membantu kita kerja untuk meningkatkan aset gitu kan ya. Mhm. Itu bisa beli reksadana saham, reksadana indeks yang basisnya memang saham dengan kelas aset yang lebih agresif gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Masalahnya kan gini, Mas Om ya, Hmm. suka banyak yang bingung, aku mau beli apa Hmm. ya, karena nggak tahu butuhnya itu mau butuh apa gitu, tujuannya mau ngapain itu banyak yang nggak tahu Iya, gitu. betul, betul. Iya kan? Yang penting harus set a goal dulu kayak kenapa kita investasi kan, what's the end goal gitu. Betul, Mm-mm. betul, betul. Oke. Dan juga mungkin bagaimana cara mereka bisa mempersiapkan dana darurat bagi pekerja rantau dan mengapa hal itu penting dalam pengelolaan keuangan. Ya, kalau untuk pekerja rantau ini Mm-mm. sangat esensial untuk bisa membangun dana darurat secepatnya. Mhm. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak merantau, kita tinggalnya dekat dengan keluarga gitu kan. Amit-amit kenapa kita nggak punya dana darurat, kita masih bisa minjem ke keluarga. Tapi kalau Hmm. misalkan kita udah dirantau gitu kan, terus Ya. kita sama keluarga kan paling biasanya teleponan, video call zaman sekarang gitu ya. Kalau Hmm. kenapa-kenapa, kita tuh nggak bisa serta-merta, let's say, knocking our parents' door gitu kan, knocking our relatives' door gitu, nggak bisa. Mm-mm. Yang bisa kita Mm-mm. lakukan ya, we have to finance the emergency that we have gitu kan, Yes. dengan aset yang kita save up itu. Jadi memang harus bangun dana darurat dulu, itu fokus Hmm. pertama yang harus dilakukan oleh para pekerja rantau. Dana darurat bangunnya kayak gimana? If it is me gitu, saya lakukan dengan beli reksadana pasar uang. Tapi saya mix up juga dengan si reksadana pendapatan tetap. Jadi reksadana pasar Hmm. uang mungkin 1 sampai 2 kali pengeluaran bulanan, Ya. the rest sampai dibangun sampai 4 kali, 5 kali pengeluaran bulanan atau 6 kali pengeluaran bulanan ditambah dengan reksadana pasar uang. Biar apa? Kalau tidak ada kondisi darurat, Mhm. aset saya bisa berkembang lebih optimal, tapi kalau misalkan ada kondisi darurat, masih ada cushion yang nilainya stabil di reksadana pasar uang tadi, gitu. I see. Dan juga mungkin Bordani juga bisa sharing some tips and tricks untuk menghindari utang berlebihan dan mengelola kredit bagi pekerja rantau. Nah, kalau utang berlebihan itu balik ke ini sih sebenarnya, ke lifestyle ya. Karena Hmm. kadang-kadang orang banyak kejebak utang, terutama di rantau. Yap. Karena ini adalah kita tinggalnya di antara orang-orang yang kita selalu ketemu di lingkungan kantor, terutama. Karena kalau di perantauan kan kita nggak sama keluarga, kita ketemunya orang kantor Mhm. terus gitu ya. Yes. Lifestyle mereka, orang-orang kantor, teman-teman kita di tempat rantau ini, misalkan kita lagi merantau di, let's say, ke Pulau Sumatera. Orang-orang yang kita temui di Pulau Sumatera itu mereka dekat dengan keluarganya, ya kan? Dekat dengan Mhm. keluarga, mereka tidak ada kebutuhan untuk beli tiket pesawat, tidak ada kebutuhan untuk data komunikasi segala macam. Uangnya bisa lebih mereka simpan untuk gaya hidup mereka. Nah, sementara Hmm. kita yang di rantau ini, we need to buy that ticket, we need to buy that Yes. kuota, we need Mhm. to pay the communication bills and everything. Jadi kita harus ingat juga, karena kita ada di perantauan gitu kan, Hmm. kita itu ada biaya lebih yang harus kita keluarkan dibanding orang-orang yang ada di Betul. daerah itu. Jadi jangan Betul. terjebak sama gaya hidup, kita harus bisa mengikuti gaya hidup mereka. Kalau mereka ke Mhm. kantor naik mobil, ya udah kita nggak usah naik mobil, misalkan kita naik Iya. angkot aja dari tempat tinggal kita, kos kita gitu kan. Biar apa? Biar expenses kita itu tetap within our income. Hmm. Kalau expenses kita itu masih within our income, percayalah kita nggak akan perlu utang sama sekali. Gitu. Sangat-sangat Jadi biar nggak setuju. terjebak utang itu jangan terjebak sama lifestyle yang ada di sana. Itu kuncinya. Ya, yang penting harus realistic Gitu sih. juga ya. Nanti Betul, mungkin as betul. gajinya get bigger, kita escalate lah nanti bisa seimbang gitu. Betul. Kalau Uh, ada tambahan penghasilan ya. yes, yes, sangat-sangat agree. Dan juga mungkin apa yang harus diprioritaskan dalam perencanaan keuangan jangka panjang bagi pekerja rantau? Hmm. Yang tadi kan basic ya, basic Hmm. needs seperti tiket pesawat, terus kebutuhan komunikasi segala macam itu basic Yep. needs yang memang Mhm. dari sejak awal kita harus budgeting. Tapi on top of that, kita juga punya tujuan kita sendiri kan, tujuan keuangan kita Betul. sendiri. Misalkan kita bekerja di perantauan, tapi kita tetap pengen dong, misalkan suatu saat kita itu kembali ke daerah asal kita, let's Hmm. say gitu ya.
kalau diberi kesempatan. Nah, misalkan kita pengen punya rumah, harus dipertimbangkan nih. Punya rumah itu beli rumahnya nanti di mana? Apakah di perantauan ini ataukah di daerah asal? Terus Yes. kemudian kita Mhm. pengen pensiun misalkan. Misalkan oke, saya nggak pengen punya rumah di daerah asal, tapi saya pengen pensiunnya nanti di daerah asal gitu. Hmm. Let's say sekarang tinggal asalnya itu dari Jakarta, terus kerjanya di Sumatera atau kerjanya di Kalimantan gitu ya. Saya pengen pensiun di Jakarta lagi. Nah, itu harus dihitung tuh biaya hidup di Jakarta berapa. Terus kemudian nyiapin dana pensiun yang cukup untuk nanti pensiun di Jakartanya itu gimana gitu. Mhm. Nah, tujuan-tujuan keuangan ini jangan sampai terlupakan, jangan sampai tertutupi sama kebutuhan dasar yang ada di tempat tinggal kita di perantauan. Atau sebaliknya, kalau Hmm. asalnya dari Kalimantan terus kerja di Jakarta gitu kan. Jakarta kan gaya hidupnya sangat wow Yes. gitu ya. Biaya hidupnya apalagi, Yes. gaya hidupnya wow, Betul. biaya hidupnya mahal banget Uh-uh. gitu. Nah, Uh-uh. kita pengen itu pensiun nanti di daerah asal kita di Kalimantan, di Jawa atau di Sumatera gitu kan. Mhm. Tapi kita sekarang pandangan kita itu tertutupi sama kebutuhan gaya hidup di tempat tinggal kita sekarang di Jakarta tadi Yes. misalkan. Kita Mhm. jor-joran gitu. Kita lupa nyiapin untuk nanti pensiun di daerah asal kita. Nah, kayak gitu juga sih. Tujuan keuangan di masa depan itu apa yang harus kita Hmm. siapkan, itu juga bareng-bareng diatur sama kebutuhan kita yang sekarang yang basic-basic itu tadi. Gitu, bro. Wow. Very, Menurutku very good ya. advice sih, bro. I think it's something that semuanya bisa ikutin juga sih. It's like yang penting kayak don't forget your goal towards the end, tapi kayak yang penting juga harus ingetin yang gebrahan sekarang kayak jangan ditinggalin kan gitu untuk to Betul, reach that betul. goal kan. Yes, Nah yes. juga mungkin bagaimana cara mereka bisa membangun dan memelihara portfolio investasi bagi pekerja rantau dengan pendapatan yang tidak menentu. Untuk menjaga portfolio investasi itu yang tadi penting, Mm-mm. yang bro udah tanyain tadi ya di depan, Mm-mm. saving up, pertama kali saving up untuk dana Yes. darurat itu penting banget, karena kalau misalkan tanpa Mm-mm. dana darurat you invest right away, misalkan nggak punya dana darurat sama sekali terus Yes. langsung beli reksadana saham, reksadana indeks segala macam, kalau ada kebutuhan apa-apa pasti akan kemakan, Mm-mm. nggak peduli apapun kondisi di market. Pas lagi kondisinya rugi, mau nggak mau harus jual. Nah, makanya penting untuk bangun dana darurat dulu sebelum mulai beli aset-aset yang lebih berbahaya. Yang bukan berbahaya, yang lebih fluktuatif. Yes. Saya sampai Yes, agree. kepleset. Fluktuatif itu belum tentu bahaya gitu kan. Karena Betul, I love betul. fluctuation. I love the Ya. volatility in the market gitu. Tapi Uh-uh. tetap harus bangun dana darurat dulu. Sama yang harus disiapin juga bangun ini beli asuransi untuk Hmm. kesehatan. Kalau dari kantor udah ada, oke, misalkan minimal BPJS kesehatan gitu. Sama ini untuk bisa keeping di portfolio itu tetap berkembang, tetap tahu. Kita tuh juga harus tahu nih berita-berita di dunia itu apa yang sedang Yes. terjadi. Sangat Seperti kondisi setuju. kayak sekarang ini kan, so many volatility around the Yes. world, karena memang banyak kondisi dunia yang nggak baik-baik saja gitu. Terus Mhm. kemudian ada interest differential antara US sama Indonesia Yep. yang ternyata kecil banget, yang Mhm. mempengaruhi pasar obligasi, yang bikin RDP nilainya turun. Kita harus tahu juga gitu. Caranya kayak gimana? Ya banyak baca. Yes. Kalau itu sih, itu nggak ada cara lain selain banyak baca gitu kan. Sama rajin-rajin pelajarin aset-aset investasi yang mau dibeli. Jadi kayak misalkan mau beli reksadana di Kaya Setuju. Kaya, baca itu Mhm. fun fact sheet-nya, baca historical Yes. performance-nya, cek Hmm. NAB segala macam gitu. Jangan cuma ngikutin kata influencer, gitu kan ya. Betul. I really agree that sih. Yang penting kita harus investasi yang kita benar understand ya, juga kita believe in. Hmm. Soalnya kalau kita nggak ngerti dan juga ya nanti pasti nggak bener lah kalau gitu. Betul, 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 betul. Juga mungkin Bro Dani juga bisa spill bagaimana cara menjaga keseimbangan antara menikmati hasil kerja keras dan mengalokasikan penghasilan untuk investasi masa depan bagi pekerja rantau. Gini, ini nggak cuma buat pekerja rantau sih, buat Mhm. teman-teman juga, karena kita sering kali nih kita ngomongin soal financial Yap. planning, financial literacy, terus kemudian investing, bla 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 segala macem. Banyak dari yang awalnya overspend, terus jadi tiba-tiba jadi over konservatif, over Mhm. saving. Yap. Banyak yang Yes. seperti itu. Dan over saving ini jatuhnya malah kayak takut untuk spending. Mhm. Dengan takut spending itu jadinya kayak nggak bisa menikmati hasil kerja keras kan. Yap. Nah kalau kayak gitu kan jadinya nggak bagus ya.
balik lagi nih, basic banget balik lagi ke budgetingnya. Budgeting yang teman-teman punya, misalkan dari berapapun penghasilannya sebagai pekerja rantau tetap nggak tetap, kalau misalkan sudah ditentukan, oke 10% dari penghasilan setiap bulan itu buat investing gitu kan. Terus 30% buat bayar utang, sekitar 40%, 10, 30, 40 ya, 40% buat pengeluaran, Yap. masih ada sisa 20% kan sebenarnya. 20% mau dipakai buat self reward, buat senang-senang, happy-happy, mau nonton, mau makan di Ya. kafe, mau ketemuan sama sahabat, beli baju baru, just spend the rest of 20% gitu. Gak usah takut-takut, aduh nanti kalau habis duitnya gimana. Gak apa-apa duitnya habis selama sudah sesuai budget gitu. Jadi jangan berpikir untuk duitnya harus sisa di akhir bulan. Enggak, selama budgetnya udah benar, budgetnya udah Yes. pas, just spend your money. Just spend your money, habiskan. Nikmati duitnya. Karena Yes. kita kerja buat menikmati uang kita. Sangat setuju. Iya kan? Yang penting harus disiplin aja. Dan ya teman-teman ingat harus mulai dari budgeting ya. I think that's the biggest lesson we learned from today. It all starts from the budget ya teman-teman. Juga untuk pertanyaan the last question yang kita bisa asking Pak Dhani, mungkin ada tambahan atau saran bagi teman-teman kita yang join kita hari ini untuk mulai investasi tapi mungkin tidak tahu caranya. Nah, ini buat teman-teman ya, yang mungkin di pekerja rantau, terutama di jauh dari rumah, terus kemudian ngerasa, aduh di sini kok susah ya dapat akses ke produk keuangan gitu kan. Use your smartphone. I believe that you guys have smartphone gitu kan. Use your smartphone. Download Saya Kaya, terus pakai kode Dhani Rahmat. Dhani Rahmat namanya sama seperti nama Instagramku, Dhani Rahmat gitu kan. And start investing, start by your first mutual fund. Itu dari Saya Kaya bisa dari cuma Rp10.000 kan ya? Betul. Bener ya bro ya? Dari Rp10.000 udah bisa beli Dari 10.000, reksadana di Saya Kaya. Yes. Jadi beli, kalau misalkan kayak ngerasa aduh kayaknya kurang deh pengetahuan aku tentang reksadana. You have to remember bahwasanya membeli produk investasi pertama kali adalah bagian dari belajar. Kalau misalkan teman-teman nunggu untuk bisa memahami semuanya baru kemudian beli, nggak akan mulai-mulai. Jadi beli dulu, rugi nggak apa-apa. Kalau misalkan beli 10.000 terus harganya turun gitu kan, ya udahlah ya 10.000 misalkan gitu kan, nggak usah khawatir gitu. Jadi beli dulu, belajar sambil berinvestasi. Jangan nunggu paham dulu gitu. Kalau misalkan nunggu paham dulu, nggak akan mulai-mulai, yakin deh. Takut terus jadi. Gitu. Itu sih pesan, Thank you so much ya, Bro Dhani. Thank you so much. Jadi teman-teman, kita harus berani ya untuk belajar investasi bareng Pak Dhani Rahmat. Ini kita mulai investasi Saya Kaya dan jangan lupa pakai kode referral Dhani Rahmat ya teman-teman. Itu. Thank you so much ya, Bro Dhani. Have a good week ahead. Sorry tadi telat ya. Gak apa-apa bro, santai-santai. See you next time. Thank you. See you. Thank you. Bye.